gimana soal apa tiba-tiba dipanggil? Nanti kita dengarkan dulu ya. Nanti kita dengarkan. Undangannya teman-teman media cetak elektronik, saya didampingi oleh Menteri PUPR Pak Basuki dan Menteri ATR BPN Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Tadi rapat internal terkait dari percepatan penyelesaian proyek strategis nasional secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar 1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya 2.960,7 triliun. Yang dilakukan Pak Menko untuk progres penyelesaian proyek strategis nasional di khususnya Kementerian PUPR berubah dari associated menjadi consolidated. Yang kedua, BPKP juga harus mengaudit ini. Yang ketiga, pembebasan lahan dari Elman tadi sudah disetujui sebesar 3,7 triliun disiapkan. Dari sisi Kementerian ATR BPN, pada prinsipnya kami akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh proyek strategis nasional yang telah ditetapkan, yang sudah berjalan, masih berlangsung, dan tentunya ada 14 penambahan PSN baru yang tadi dipaparkan dengan lengkap oleh Bapak Menko Perekonomian. Dan tentunya kami ingin mendukung dari sisi lahan, tanahnya yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek strategis nasional tersebut, termasuk tata ruangnya. Yang jelas, prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus, tetapi kita juga harus meyakinkan bahwa tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Jadi statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan. Mengapa? Karena kita tahu di berbagai lokasi seperti yang selama ini juga kita sering hadapi, ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sudah berada atau tinggal, juga kehidupan, bekerja, tani, kebun di lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai lokasi PSN. Oleh karena itu kami harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apapun, statusnya harus jelas dulu. Oleh karena itu tadi tentunya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Kementerian LHK, karena kita tidak ingin misalnya masih ada yang berada dalam kawasan hutan. Ya. Oleh karena itu kalau ada masyarakat yang masih dalam kawasan hutan ya harus jelas dulu di enclave dulu sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara. Dan ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis dan dijelaskan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Ada mekanismenya dan ada aturannya. Kemudian kita juga berharap jika ini sudah dipastikan, maka kita ingin mengetahui apakah deliniasi area of interest dari PSN yang akan dibangun tersebut sudah benar-benar jelas. Kalau memang ternyata berada di wilayah APL, tidak berada dalam kawasan hutan, maka bisa segera dilanjutkan dengan penerbitan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Singkatnya adalah izin lokasi. Itu kalau ada kesesuaian terkait dengan APL-nya, termasuk juga ini harus kita cek apakah sesuai dengan rencana tata ruangnya. Nah kalau tidak, karena memang itu adalah kawasan hutan yang belum ada rencana tata ruangnya atau belum sesuai, maka kita tidak bisa langsung memberikan persetujuan KKPR, tetapi bentuknya adalah rekomendasi KKPR. Nah disinilah kita berharap nanti bisa ditindaklanjuti sebagai sesuatu yang mandatori dalam rangka pengadaan tanah untuk PPS dan untuk PSN yang akan dibangun. Saya pikir itu intinya, bagaimana kita ingin meyakinkan bahwa lokasi tersebut clean and clear, dan setelah itu baru kita tidak lanjuti dengan pengadaan tanah. Terima kasih.